Mungkinkah seseorang menghadapi kehidupan ini tanpa diuji? Maka dijawab di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 155, 156 sampai 157. Boleh dibawa dulu Al-Qur'annya biar lebih yakin ya. Dibuka masing-masing. Silahkan bisa dibantu. Ada yang bisa membantu dibagikan Al-Qur'annya ya. Ayat 155 kapendak. Kumaha awalna? Wala nabluwannakum. Ya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kapendak? Kapendak Bu? Wala nabluwannakum. Ayat? Laras ayat? Wala nabluwannakum. Ya. Mari ulangi dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Diikuti. Dan kami pasti akan menguji kamu. Ayo. Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Oh, iya jawaban anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Kalau kalimatnya pasti, adakah kira-kira orang yang luput dari janji Allah? Tidak ada. Artinya apa? Artinya setiap orang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah ada orang yang tidak diuji. Begitu. Betul tidak? Setuju tidak Ibu? Ujiannya berupa apa? Di dalam ayat ini disampaikan bisyai'in, dengan sedikit, minal khaufi, ketakutan. Dari sedikit ketakutan. Ibu, kira-kira dalam kehidupan kita pernah merasa takut Ibu? Pernah takut naon? Takut ku anjing, takut digigit anjing pernah? Takutnya lama atau sebentar? Lebih lama takutnya atau lebih lama tidak takutnya? Ketakutan kepada apapun coba ditapakuri, coba kita renungkan. Kira-kira sepanjang hidup kita lebih banyak takutnya atau lebih banyak tidak takutnya?
Ternyata lebih banyak tidak takutnya. Maka dari itu ketika ada ujian berupa rasa takut, aduh takut ya aya anu nagih ka bumi atas jatuh tempo ente nyicil atas 2 bulan misal. Ibu takut? Berapa lama takutnya? Sebentar ya, paling ketika nampak ada SMS-nya aja baru takut. Berapa lama kemudian? Biasa lagi. Takutnya paling ketika ada yang datang ke rumah. Setelah itu biasa lagi. Artinya apa? Artinya sudahlah Bu, jalani saja dengan santai. Tidak usah khawatir. Ketakutan itu tidak akan lama. Pasti akan berlalu ketakutan yang kita alami itu. Ketakutan terhadap apapun. Takut ya suamina kena PHK, perusahaan anak menuju kolaps, selalu rugi, takut di PHK. Udahlah Bu, biasa-biasa saja. Ketakutan itu hanya sebentar saja kok. Nanti juga ketika dijalani akan hilang takutnya. Kemudian apa lagi? Minal khaufi wal ju'i. Dan apa? Dan kelaparan. Kelaparannya berarti sedikit atau banyak? Rasa lapar yang kita alami sepanjang hidup lebih banyak atau lebih sedikit? Banyak laparnya, banyak tidak laparnya kita ini? Banyak tidak laparnya ternyata. Bahkan ketika kita berpuasa pun, di mana puasa itu kita sengaja agar merasakan kelaparan, masih sebentar juga. Rasa lapar di bulan puasa paling munculnya berapa jam sih Bu? Dari jam 12 paling ya, sampai jam 6, jam setengah 6 juga ada maghribnya. Berarti berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5 jam setengah ya. Rasa laparnya hanya 5 jam setengah, padahal di dalam 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. Lebih banyak laparnya atau tidaknya ternyata? Ternyata lebih banyak tidak laparnya. Ternyata sedikit ujian dari Allah yang berupa kelaparan itu. Lalu kemudian kita lihat di ayat selanjutnya, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta yang kita rasakan sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Ulah ngaleleungit. Abi mas, aduh merasa paling miskin sedunia. Hari tadi pagi makan tuh? Makan, alhamdulillah. Berarti miskin tuh masih kena bisa makan. Hari tadi malam tidur nyenyak tuh, nyenyak. Tiasa tidur di bawah atap, bisa beratapkan gentengnya, masih bisa tidur di dalam rumah. Alhamdulillah. Tetapi merasa orang yang paling miskin sedunia. Karena miskin atau tidak miskin ternyata relatif. Bagaimana kitanya sebenarnya, Mak? Coba kita itu sebenarnya itu kesalahan terbesarnya adalah fokus kita terhadap yang tidak kita miliki. Kalau kita berfokus terhadap yang tidak kita miliki, selamat menderita. Pasti kita akan selalu merasa miskin. Maka bagusnya fokuslah terhadap yang sudah kita miliki. Nah, jangan gagal fokus, Ibu. Kita kendaraan punyanya motor. Nah, fokusnya itu mobil. Menderita tidak? Yang ada di rumah itu kendaraan kita berupa motor. Inginnya punya mobil. Menderita tidak? Menderita. Lupa akan nikmatnya punya motor pada akhirnya. Betul tidak?
Padahal di sisi lain banyak orang-orang yang mendambakan ingin punya motor. Dia kesana kemari harus pakai sepeda atau harus jalan kaki atau harus pakai Gojek begitu. Nah, begitu Bu. Ada orang yang jerawatan di wajah nate. Pernah jerawatan Ibu? Aya muncul jerawat hiji dina pangambung. Waduh, merasa jadi orang yang paling menderita sedunia. Kumaha ya jerawat, begitu malu punya jerawat seperti ini, lu sakit. Jadi aduh, merintih terus, berkeluh kesah terus. Padahal kalau kita lihat lebih banyak yang jerawatannya atau yang tidaknya di muka. Yang jerawatannya paling cuma satu titik. Yang tidak jerawatannya berapa banyak tuh. Akhirnya apa? Akhirnya sulit kita untuk mensyukuri yang sehatnya itu. Karena fokusnya salah. Fokus terhadap derita-deritanya. Fokusnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan anggota badan yang lain. Tangan kita, wah masih mulus. Kaki kita, badan kita yang lain. Jerawatnya cuma satu titik. Tapi kok merasa menjadi orang yang paling menderita sedunia? Maka sudahlah, jangan gagal fokus. Fokus kita terhadap yang baik-baiknya saja. Fokus kita terhadap yang baik-baiknya saja. Ini apa Bu? Ini air ya. Kalau saya minum misalkan ya, minum dulu bismillah. Ibu ini ada gelasnya. Gelas ini setengah kosong, setengah isi. Banyak orang akan memandang gelas ini dua macam. Oh, gelas ini sudah tidak penuh lagi. Sudah tidak penuh lagi. Sudah kosong setengahnya. Ada orang yang lainnya berpendapat, oh gelas ini masih ada setengahnya. Itu kan cuma beda cara pandang saja, betul tidak? Tapi kenyataannya bagaimana? Sama ya, kondisinya sama. Artinya adalah bahwa kondisi yang kita alami itu, apakah kita merasa menderita atau tidak menderita, itu tergantung bagaimana pikiran kita, tergantung bagaimana prasangka kita. Ada orang yang menyelam, ada orang yang tenggelam. Bedanya apa orang yang menyelam dan orang yang tenggelam? Dua-duanya sama di dalam air. Yang satu merasa menderita, aduh gimana ini di dalam air itu. Yang satu lagi menikmati pemandangan, bisa melihat ikan-ikan yang ada di lautan, bisa melihat batu karang yang begitu indahnya. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Padahal dua-duanya sama di dalam air. Karena beda cara menyikapi posisinya dia itu. Betul tidak? Sepakat tidak? Maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan bagi orang mukmin, semua kondisi yang dia alami itu adalah baik dan ini tidak terjadi kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu syarra syakara fakana khairullah. Ketika dia mengalami kebaikan, sesuatu yang manis-manis, maka dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabathu darra sabara fakana khairullah. Dan apabila dia memperoleh kepahitan, memperoleh kesusahan, maka dia bersabar. Maka itu pun baik baginya. Dua kondisi, mau baik, mau buruk, dua-duanya itu bagi orang mukmin mah bisa jadi baik. Setuju tidak? Begitu Bu.
wal anfusi wath thamarat, kekurangan jiwa, wal anfusi kekurangan jiwa, wath thamarat dan kekurangan buah-buahan. Kekurangan jiwa, ibu pernah ditinggal oleh orang yang disayang? Pernah? Berapa banyak kira-kira yang meninggalkan kita itu? Lebih banyak yang meninggalkan kita atau lebih banyak yang masih adanya? Lebih banyak yang masih adanya. Ternyata benar, ujian itu hanya sedikit saja dari Allah. Justru ini nih yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya adalah kita lupa mensyukuri nikmat dari Allah. Kan ada dua macam, ada dua kemungkinan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami kepahitan, kita bisa mengalami yang manis-manis. Ujian, dua-duanya juga sama-sama ujian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Firman Allah, siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmat karunia, dan siapa yang kufur, ingat azabku sangat pedih. Jadi Allah menambah nikmat karunia itu bukan karena kita ingin, tetapi karena kita bersyukur. Kalau kita bersyukur maka akan ditambah nikmat karunia kepada kita. Dan ternyata di bagian akhirnya ayat ini menjelaskan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang ingkar itu artinya apa? Tidak bisa bersyukur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, ingat azabku sangat pedih. Diazab oleh Allah. Maka ini yang paling berbahaya. Bagaimana caranya? Sebenarnya adalah kita itu jangan sampai diazab oleh Allah karena tidak bisa mensyukuri nikmat karunia yang begitu banyak diberikan oleh Allah. Kita belum bisa mensyukuri karunia melihat, belum bisa menikmati mensyukuri karunia mendengar. Ada orang ditawarin, ibu mau tidak dibeli matanya 1 juta? Mau? Oh tidak mau. 10 juta ditambah? Tidak mau. Ditambah lagi 100 juta? Mau tidak bu? Tidak. Kalau 1 miliar? Tidak mau. Tidak Ustadz, berapapun mau ditawar, saya tidak akan menjual mata saya. Artinya apa? Artinya mata ini jauh lebih berharga dari uang sebanyak apapun ternyata. Pertanyaannya, apakah kita sudah mensyukuri nikmat melihat ini? Nah, itu. Ibu kersa di Pasian Artos 1 miliar, mau tidak? Tapi ibu tidak bisa bangun lagi besoknya? Hah? Besoknya tidak bisa bangun lagi? Tidak mau. Artinya apa? Artinya bisanya kita bangun kembali setelah tertidur, itu adalah nikmat karunia yang harus kita syukuri. Pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur di hari ini karena kita bisa bangun kembali tadi pagi? Sudah belum? Paling tidak kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Harus sambil dihayati itu teh ibu. Aduh alhamdulillah, duhai Allah, Engkau yang menghidupkan setelah mematikan saya ini. Harus sambil dihayati, benar-benar disyukuri ya Allah. Segala puji hanya memang milik-Mu ya Allah. Nuhun ya Allah. Katanya kalau yang sungguh-sungguh mah bersyukurnya teh ucapan alhamdulillahnya tidak cukup 1 kali, sampai 3 kali alhamdulillahnya teh. Karena memang benar-benar meresap ke dalam hati. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bedanya, namun 3 kali aja nggak saukur alhamdulillah.
Beda tuh kira-kira perasaan anak. Maka tah gitu. Bersyukur, ucapan alhamdulillah sing banyak sebanyak-banyak. Minimal 3 kali atuh supaya meresap di dalam hati kita. Alhamdulillah. Urang tiasa micen BAB ke toilet suka. Ibu pernah tidak merasakan aduh mules pisan tapi pas di degengkeun teu keluar-keluar? Pernah teh? Sembelitnya. Aduh betapa menderitanya. Milarian buah gedangnya supaya lancar supaya tiasa keluar. Diurut-urut ya. Aduh. Setelah keluar, aduh ngemplong. Nah, nikmatnya BAB-nya sudah disyukuri belum oleh kita? Ada kan yang dibikin tidak normal oleh Allah teh, jadi tiba-tiba sulit saja keluarnya. Wah, sudah menderita. Atau sebaliknya tiba-tiba keluar terus, ngaguyur terus. Kumaha bolak-balik Wah, menderitanya. Ternyata kita alhamdulillah masih lancar. Ini pertanyaannya, sudahkah kita mensyukuri itu? Sok dibiasakan. Paling tidak ketika keluar dari toilet kita ucapkan Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Atau paling tidak yang paling pendek Ghufranaka. Tuh, ternyata dari hal-hal yang kecil-kecil saja, nikmat karunia itu belum bisa kita syukuri dengan maksimal. Guru saya pernah mencontohkan, ngasih tips ya. Tips agar tercapai cita-cita. Sudah tahu Ibu, agar tercapai cita-cita bagaimana? Mau tahu tidak? Aya kahoyong Ibu? Sok bayangkeun kahoyong Ibu naon? Aya nu hoyong mobil, aya nu hoyong motor, aya nu hoyong bumi, sok bayangkeun. Ya leres ya Mas yang sugesti sok bayangkeun heula sambil peureum. Bayangkeun keinginan Ibu yang paling Ibu inginkan. Atas ayeuna tutup hidung Ibu ku panangan. Tahan napas sambil memikirkan keinginan Ibu itu. Terus tahan. Ayeuna bade terkabul cita-cita eta atawa bade napas? Oh, bade napas atau bade dikabulkan cita-citana eta? Ternyata lebih penting kene tiasa napas dibandingkan orang hoyong gaduh mobil, dibandingkan orang hoyong gaduh motor. Leres ente? Pertanyaannya sudah disyukuri teh acan tiasana orang bernafas teh? Sudahkah kita mensyukuri nikmatnya bernafas ini? Betapa banyak orang-orang yang untuk bernafas itu harus pakai bantuan oksigen. Hari kita mah alhamdulillah. Ketika menghirup napas, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih bisa bernafas. Ternyata begitu banyak nikmat karunia yang belum bisa kita syukuri. Maka agar kita menjadi ahli syukur, kuncinya fokuslah terhadap yang sudah kita miliki. Jangan fokus terhadap yang tidak kita miliki. Kalaupun memang terasa ini ujian itu berat, terasa ini ujian merasa jadi beban pikiran, gimana ini menjadikan kita resah, ingat di dalam bagian selanjutnya ayat 155 ini Allah berfirman, wabasyiris sabirin. Apa artinya? Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kabar naon? Kabar gembira. Kira-kira kekurangan harta, kabar baik atau kabar gembira atau kabar buruk? Kabar baik atau kabar buruk? Ibu atuh jawab, mumpung pertanyaannya gampang. Kira-kira kehilangan seseorang yang dicintai, disayangi,
wafat duluan. Kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk. Kekurangan harta, kabar baik, kabar buruk? Kabar buruk. Kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, gak bisa makan, kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk. Itu semua kabar buruk, betul? Dan ternyata kabar buruk itu bisa dirubah menjadi kabar baik. Bagaimana caranya? Wa basyiris sabirin. Caranya adalah dengan bersabar. Ketika kita bisa bersabar, yang tadinya itu adalah kabar buruk bisa berubah menjadi kabar baik. Yang tadinya itu kabar menyedihkan bisa menjadi kabar menggembirakan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bersabar. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Mau tidak dibersamai oleh Allah? Sedangkan Allah itu zat yang maha kuasa, menguasai segala-galanya. Dan dia berkenan untuk membersamai kita. Betapa tenangnya kita. Betul tidak? Ustaz, anu kumaha atuh sabar teh? Sabar-sabar. Dan memang teorina mah gampang, tapi praktekna praktekna hese. Nyamatakna pahalana oge ageun. Perlu latihan no kieu mah. Bukan untuk dihafal, bukan untuk diingat saja, tetapi untuk dipraktekkan. Yang seperti apa itu sabar yang benar? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat selanjutnya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil dihayati ibu lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Inna lillahi, sungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami kembali. Tidak ada sesuatu sedikit pun yang benar-benar kita miliki. Semuanya hakikatnya milik Allah. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Uang kita itu dari siapa? Hakikatnya dari Allah. Akan kembali ke siapa? Ke Allah juga. Rumah kita itu dari siapa? Hakikatnya dari Allah. Kembali ke siapa? Kembali ke Allah. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tanamkan dalam diri, apapun yang saat ini kita miliki itu hakikatnya milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kita itu hanya dititipi saja. Kembalinya ya terserah Allah. Bisa dalam jangka waktu yang dekat atau lama. Mungkin saja. Betul tidak? Nah, misalkan ibu nembe meser motor anu seharga mobil, motor naonnya? Motor X-Max misalnya. Motor N-Max. Baru beli motor. Baru turun di showroom. Terus yang diparkirkan motornya di tempat parkir. Tiba-tiba aya nugelo teh nyanak batu ditinggang ta motor nu baru teh atuh rusak kentop. Kemudian ibu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini motor ini dari Allah dan pasti akan kembali lagi kepada Allah. Motor ini hanya titipan dan pasti akan diambil lagi oleh Allah. Kita yakini bersama bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semuanya dalam skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang gila yang membawa batu itu, yang melemparkan batu ke motor kita itu dikendalikan oleh Allah. Segitu banyaknya motor yang parkir, kenapa motor kita yang kena? Itu tidak terjadi secara kebetulan, Ibu.
Itu sudah didesain oleh Allah, sengaja dibikin untuk menguji kita. Nah, ini ujiannya. Apakah kita layak dibersamai oleh Allah ataukah tidak? Apakah kita marah-marah, tidak terima, menggerutu, menyesali yang sudah terjadi ini? Ataukah kita menerima, ridho terhadap takdir Allah, yakin ini adalah kehendak Allah dan ujian, dan ini semua akan diambil oleh Allah, mau tidak mau, apakah itu dalam waktu dekat atau lama, terserah Allah. Setuju tidak? Bahkan anggota badan kita pun itu tidak kita miliki. Ini semua dari Allah juga, dan pasti akan kembali ke Allah. Bisa saja Allah mengambilnya berangsur-angsur atau sekaligus, bisa. Bisa enggak diambil dulu jarinya oleh Allah? Bisa? Bisa. Terserah Allah. Atau tangannya yang kanan dulu diambil oleh Allah teh. Terus baru tangan yang kirinya, baru tangan yang kanannya, baru semuanya diambil. Bisa tidak? Bisa. Ya terserah Allah. Yang ini juga semuanya milik Allah. Sepakat tidak Ibu? Maka kita yakini bersama lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disertai dengan keyakinan bahwa saya ini tidak memiliki apapun kecuali hanya dititipi oleh Allah. Yang jelas-jelas sudah milik kita itu tidak ada sama sekali. Hanya satu yang sudah pasti milik kita itu. Apa yang sudah pasti milik kita? Dosa-dosa kita. Itu yang sudah jelas jadi milik kita. Yang bisa mencelakakan kita. Sok Ibu nabung uang sampai bermiliar-miliar, tiba-tiba Allah mewafatkan uang itu, pada akhirnya gimana? Diambil tidak? Ya, diambil sama ahli warisnya pada akhirnya. Rumah dibangun sampai gedong, sampai mewah, kalau ibu sudah meninggal gimana? Diwariskan ke ahli warisnya. Sudah, tidak bisa dinikmati lagi. Semuanya mati titipan lah. Jadi sudahlah, hilangkan rasa memiliki dalam diri kita. Tidak hanya barang-barang, tidak hanya benda, termasuk penghormatan orang kepada kita. Misalkan ibu diamanahi sebagai pejabat, merasa ini adalah jabatan saya. Tiba-tiba sudah saatnya ibu pensiun, sedih, akhirnya gimana ini melepaskan jabatan, tidak rela. Itu tidak meyakini artinya bahwa semuanya hanya titipan. Tidak akan ada yang abadi, semuanya akan diambil lagi oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah bisa seperti itu, ayat berikutnya Allah memberikan kabar gembira, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Firman Allah, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau kita sudah benar-benar yakin bahwa semua ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka pasti kita akan mendapat rahmat Allah, diampuni oleh Allah, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mari kita sama-sama bermuhasabah. Kita bayangkan, fikirkan begitu banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum bisa kita syukuri. Betapa seringnya kita menggerutu, kita kecewa terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak harus dikecewai, yang sebenarnya tidak harus digerutui. Karena memang semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kami sadar betapa kurang bersyukurnya kami kepadamu ya Allah.
Oleh karenanya ya Rabbi, ampuni kami ya Allah. Ampun ya Allah. Mari ibu-ibu, kita mohon ampun kepada Allah. Karena kita belum mampu mensyukuri nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita hanya bisa menuntut, meminta kepada Allah, tapi lupa mensyukuri apa yang sudah kita nikmati. Mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal. Sambil beristighfar, mari kita bayangkan orang tua kita yang begitu sayang kepada kita. Bentuk nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sudahkah kita mensyukuri nikmat karunia berupa orang tua yang begitu sayang kepada kita? Orang tua kita yang 9 bulan lamanya mengandung kita, berharap kita menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang berbakti kepada keduanya, ingin menjadikan anaknya itu bisa membanggakan diri. Pertanyaannya, sudahkah kita membuat orang tua kita bangga? Ataukah kita hanya bisa mengecewakan mereka? Ya Allah, ampuni kami ya Allah, kami yang belum bisa membuat bangga orang tua ya Allah. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami kecil ya Allah. Ibu yang sudah mengandung kami 9 bulan lamanya, yang menyusui kami 2 tahun lamanya, begitu sayang merawat kami. Tapi kami sadar belum bisa membalas budi kepada orang tua. Oleh karenanya ya Allah, sebagai bentuk balas budi kami, sayangi mereka ya Allah. Yang sudah wafat, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terimalah iman Islamnya ya Allah. Karuniakanlah nikmat kubur, dan pada akhirnya masukkanlah keduanya ke dalam surga-Mu ya Allah. Pasangan-pasangan kami ya Allah, suami kami, itu nikmat karunia dari-Mu ya Allah. Saya sadar, kami sadar, pasangan kami itu karunia dari-Mu, tapi seringnya kami tidak mensyukurinya. Malah sering membentak suami, malah sering tidak bersyukur terhadap suami. Jangan Engkau golongkan kami ini terhadap orang yang mengingkari nikmat-Mu itu ya Allah. Jangan adab kami ya Allah, ampun. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup kami itu pasangan yang mampu memimpin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, senantiasa ada dalam naungan ridho dan maghfirah-Mu ya Allah. Anak-anak kami sadar mereka adalah karunia, nikmat dari-Mu ya Allah. Tetapi kami belum mampu menjaga amanah dari-Mu ini ya Allah. Sering kami membentak anak-anak, padahal anak-anak itu bersih, belum dihitung dosa, belum ada hisaban untuk anak yang belum balik. Sedangkan kami pasti dihisab. Kami sudah balik, sudah bertanggung jawab terhadap dosa-dosa. Oleh karenanya ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-soleha,
yang bisa berbakti kepada kedua orang tua, yang taat beragama. Karuniakanlah ilmu yang banyak dan barokah untuknya ya Allah, yang bisa menyelamatkan dirinya dan keluarganya, menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami sadar, kami yakin hidup di dunia ini sebentar saja. Padahal sudah banyak waktu yang Engkau berikan kepada kami, tetapi kami belum bisa memanfaatkannya. Sering kami lalai menggunakan waktu itu, lupa terhadap-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, jadikanlah waktu yang tersisa untuk hidup kami ini bisa digunakan oleh kami untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Lalu kemudian di akhir hayat kami, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Janganlah Engkau mewafatkan kami sebelum Engkau menerima taubat kami ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang bertaubat, taubatan nasuha, taubat yang Engkau terima ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah nikmat kubur kepada kami ya Allah. Jauhkanlah azab kubur dari kami ya Allah. Ya Allah, terimalah iman Islam kami ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil ummul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita, dan mudah-mudahan tetesan air mata kita menjadi saksi betapa sungguh-sungguhnya tobat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang ahli sabar, menjadi orang-orang yang ahli syukur. Ditutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.